kriteria dari orang itu. Sama juga dengan ilmu. Oke, climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim sebenarnya kenapa di sini saya mengatakan bahwa climate crisis itu lebih tepatnya digunakan untuk keadaan sekarang. Kenapa? Karena kalau climate change itu masih ambigu, itu change-nya ke arah baik atau ke arah buruk. Nah, untuk menjelaskan keadaan yang sekarang, climate crisis itu lebih tepat mendeskripsikan keadaan sekarang, karena keadaan semakin unpredictable, wabah di mana-mana, ya akibatkan salah satunya karena iklim ini, climate change ini, perubahan iklim, pokoknya bencana terjadi di mana-mana karena ada perubahan yang namanya perubahan iklim. Sebelumnya saya harus memperkenalkan diri dulu. Saya Sutami Suparmin. Saya sudah disebutkan tadi sebenarnya. Saya termasuk juga member of IATP, Ikatan Ahli Teknik Penyihatan Indonesia atau Ikatan Ahli Teknik Lingkungan Indonesia. Bisa untuk lebih kenalnya bisa ke Instagram Sutami Suparmin atau di LinkedIn juga Sutami Suparmin sama. Kita masuk ke materi saja untuk mempersingkat waktu. Ini berapa menit ya? Untuk panitia ini berapa Kurang menit? lebih 15 ya? 20 menit, Kak. 20 menit. Oh iya, oke. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanya di chat saja, Dik. Santai saja. Atau tangan nanti, atau mungkin ada sisinya nanti setelah ini. Oke, kita masuk ke global warming. Global warming versus climate change. Jadi mungkin ada yang bertanya apa bedanya climate change atau climate crisis dengan global warming. Jadi yang pertama terjadi itu adalah global warming. Sebenarnya ada dua hubungan yang tidak terpisahkan, asas timbal balik. Jadi yang pertama terjadi itu adalah global warming atau pemanasan atau peningkatan suhu bumi, suhu rata-rata bumi. Apa yang menyebabkannya nanti kita bahas. Salah satu penyebab utamanya adalah efek of greenhouse gases atau efek rumah kaca atau efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca ini mungkin sudah dipelajari materi dasar ya di SMA, jadi tidak usah saya jelaskan lagi. Global warming itu started mulai dari 1960. Ada yang tahu peristiwa besar apa di tahun 1960? Langsung chat saja kalau bisa. Di sini pertama kali Standard Oil Company, ada yang tahu Standard Oil? Yang salah satunya sekarang jadi perusahaan penyumbang minyak terbesar di Indonesia, Chevron. Dari Amerika. Standard Oil Company itu mengakuisisi dan termasuk juga revolusi industri ya, penggunaan batu bara di Inggris, penggunaan batu bara. Dimulailah era industrialisasi di dunia. Jadi sekitar tahun 1960, industrialisasi ini menyebabkan penemuan mesin uap yang menggunakan karbon, membakar batu bara misalnya atau minyak, dan dilepaskan ke atmosfer karbonnya sebagai emisi. Ini yang menyebabkan emisi ini yang menyebabkan terakumulasinya karbon dioksida yang bisa memperangkap panas matahari di bumi sehingga suhu rata-rata di bumi itu meningkat. Oke, sebenarnya bagus tidak global warming untuk bumi? Sebenarnya tanpa global warming itu bumi akan membeku. Jadi dampak baiknya sebenarnya global warming itu karena bumi bisa ditempati level. Tapi karena sekarang itu efeknya exceeding, makanya global warming jadi berbahaya untuk kehidupan dan manusia. Kalau climate change, kita berbicara climate change atau perubahan iklim atau climate crisis, itu long term effect atau efek jangka panjang dari global warming. Jadi setelah ada global warming, baru beberapa tahun kemudian terjadilah efek-efek yang mempengaruhi iklim. Nah, seperti kita lihat sekarang mungkin ada, enggak,
terasa asing sekali. Bagi saya pribadi, saya mulai rasakan tahun 2018, di mana saatnya musim kemarau tapi masih hujan, masih musim hujan. Aneh kan? Eee, di saat seharusnya sudah musim hujan tapi tertunda, malah mungkin Januari, harusnya kan musim hujan masuk ke, akhir-akhir tahun, September, Oktober, November, ya sorry, Oktober, November, Desember itu sudah mulai ada tandanya tapi belum ada di tahun 2018. Nah, di Januari baru dihantam hujan dan itu pun dengan intensitas yang sangat tinggi. Itu salah satu ciri-cirinya, eee, climate change atau perubahan iklim atau anomali climate. Termasuk, heat waves ya, gelombang panas, banyak, angin angin kencang di mana-mana termasuk, yang mempengaruhi El Niño dan El Niño. Oke, kita masuk ke, eee, ini salah satu fakta yang paling kuat yang menjelaskan, eee, global warming disebabkan oleh karbon dioksida. Nah, kita bisa lihat di sini di, gambar satu itu, temperatur dari 1900-an sampai 2000 dengan prediksi 2100. Nah, kita lihat di sini di 1950 ditandai. Nah, di situ, iklim sudah mulai beranjak naik. Kalau kita bandingkan dengan konsentrasi karbon sebelum era industrial age atau, apa, mmm, apa bahasa Indonesia, ya, ya era industri di Inggris dimulai, itu masih masih di bawah rata-rata, masih 300 ppm, masih di bawah 300 ppm, itu masih masih normal dan siklus dari, sebelum 1950 itu masih normal, naik turun, itu karena, termasuk siklus matahari tahunan yang menyebabkan temperaturnya naik. Nah, kita lihat di sini, terdapat korelasi yang sangat kuat antara peranjakan peranjakan grafik dari 1950 ke 2000, sedangkan di gambar 2 itu telah, menjelaskan, peningkatan yang sangat signifikan sampai 420 ppm ke atas. Saya ada sih, grafiknya yang lengkap, cuman yang saya dapat kemarin ini. Nah, itu bisa menjadi, itu kenapa, beberapa ilmuwan, sangat mempercayai bahwa CO2 salah satu atau penyebab utama, meningkatnya suhu rata-rata global. Oke, next. Nah, kita kembali ke siapa yang suka nonton Avatar. Nah di sini, saya sih termasuk, orang yang suka apa, bukan mencocokologikan sih, cuman, menganalogikan. Sama juga. Jadi, eee, apa yang sebenarnya yang sangat, apa sebenarnya yang sangat berpengaruh terhadap, perubahan iklim di dunia. Jadi ada 4 elemen di bumi ini, di sinilah ada, air, ada udara, ada elemen api, dan, elemen bumi itu, tanah ya. Nah, kenapa saya kasih besar gambarnya Eng di sini? Di sini Eng itu adalah pengendali udara. Nah, Eng itu digambarkan, adalah elemen udara. Nah, di bumi ini, elemen udara itu atmosfer. Jadi yang paling besar, pengaruhnya untuk climate change atau perubahan iklim di dunia itu adalah atmosfer. Atmosfer. Nah, kenapa begitu? Karena di antara keempat elemen ini, air, heat waves dari, matahari, bumi, dan, udara, yang paling berpengaruh dan paling dinamis adalah atmosfer, komponen udara. Nah, makanya, di serial Eng juga digambarkan kenapa Eng satu-satunya yang, terakhir dan, yang mampu menjadi avatar yang paling kuat. Ini sebenarnya seakan memberikan gambaran bahwa, eee, apa, memberikan pesan secara tidak langsung kepada kita. Oke, ya di mana buktinya kalau, atmosfer itu sangat berpengaruh pada, eee,
climate change. Nah, jadi sudah disebutkan dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Al-Quran, sekitar 1400 tahun lalu bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia apapun yang diturut atau geoteknik, itu tidak asing, atau sipil ya, teknik sipil, tidak asing dengan yang namanya siklus geohidrologi. Jadi di mana air di lautan diuapkan oleh cahaya matahari, lalu berubah jadi awan, presipitasi, dan naik ke darat, dan akhirnya menjadi hujan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa itu adalah bagian tanda-tanda iklim, angin dan awan. Kenapa saya di sini kasih bold itu angin dan awan? Karena angin dan awan itu salah satu tanda-tanda sebelum tanda-tanda cuaca yang memberikan tanda-tanda bahwa akan terjadi pergantian cuaca. Jadi di sini perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, langit dan bumi, di antara langit dan bumi itu apa? Atmosfer. Nah, jadi untuk mengendalikan admin, mungkin kalau sudah dekat waktunya bisa chat ya, atau 5 menit terakhir. Nah, untuk mengendalikan cuaca sebenarnya ada elemen yang paling penting. Di sini sudah dikasihkan clue. Itu atmosfer. Jadi atmosfer itu adalah salah satu elemen yang paling memberikan dampak untuk perubahan iklim di dunia. Oke, next. Kita kembali ke faktor-faktor terbesar kegiatan manusia yang melepaskan berkontribusi pada pelepasan efek gas rumah kaca yang menyebabkan global warming di dunia. Yang pertama memang ada paling besar adalah energi ya. Energi dan transportasi sama aja sih sebenarnya. Dan transportasi kan pakai minyak juga, pakai energi juga, sumber energi untuk menggerak. Yang kedua itu, yang ketiga itu forestry. Jadi kenapa industri, jadi kita kelompokkan menjadi dua. Dampak secara langsung dari pembakaran minyak dan bahan bakar, dan dampak secara tidak langsung dari faktor penyerap karbon. Dampak secara langsung itu termasuk waste dan wastewater, termasuk pelepasan. Jadi agriculture itu dikelompokkan dampak secara tidak langsung. Kenapa? Di sini terjadi siklus karbon di sisi bagian forestry dan agriculture. Nah, ternyata pembangunan perumahan, properti, itu juga menyumbang efek rumah kaca untuk di bumi ini. Jadi ada hubungannya, peningkatan populasi manusia itu bisa meningkatkan efek gas rumah kaca di bumi. Nah, selanjutnya untuk efek yang dihasilkan dari climate change ini sendiri, itu ada berbagai efek yang dihasilkan seperti peningkatan temperatur. Jadi kita lihat di model yang kedua, slide yang kedua, itu sampai tahun 2100 itu akan terus meningkat sampai maksimal 5 derajat. Bayangkan perbedaan 1 derajat saja itu sudah terasa sangat mempengaruhi kita, apalagi sampai 5 derajat. Yang kedua is melt. Mungkin ini pengetahuan umum bagi teman-teman, dan tidak asing lagi itu perubahan intensitas hujan ya, terutama di negara tropis,
Jadi kenapa sebenarnya sebenarnya begini, kenapa terjadi banjir misalnya sering terjadi banjir di Jakarta akhir-akhir ini misalnya, atau 5 tahun terakhir misalnya kalau kita mau buat case study ya. Sebenarnya bukan karena hanya masalah sampah ataupun masalah teknis itu sekalipun. Karena begini, pada saat Jakarta itu dibangun beberapa tahun yang lalu, termasuk sistem drainasenya, ini tidak mempertimbangkan perubahan perubahan intensitas yang sangat tinggi di akhir-akhir tahun ini. Jadi misalnya dari 2010 misalnya. Jadi misalnya untuk kemampuan drainase itu misalnya intensitasnya 120, itu sudah lumayan tinggi. Nah, daya penampungnya hanya untuk misalnya prediksi 10 tahun. Jadi alasannya kenapa misalnya di kota-kota besar saat ini terjadi banjir. Sebenarnya bukan banjir sih sebenarnya. Banjir itu kalau di bahasanya teknik sipil ya, ini lingkungan teknik sipil. Banjir itu adalah endapan air yang berlangsung lama sekitar di atas 1 jam. Sedangkan untuk uh, limpasan itu sebenarnya yang terjadi yang di kota-kota. Jadi tergenang beberapa menit, enggak sampai berapa jam naik walaupun tinggi, tapi akan cepat menurun. Itu namanya limpasan. Jadi kita harus bedakan limpasan sama banjir. Heat waves dan growing season ya. Maksudnya di sini gelombang panas yang mempengaruhi termasuk siklus tanam. Mungkin bisa lebih jelaskan sama anak pertanian. Kenapa mempengaruhi global warming, mempengaruhi tumbuhan, termasuk kekeringan ekstrim. Jadi seperti di bumi ini seperti ada suatu tempat yang sangat dingin pada saat tertentu, tapi ada suatu tempat terjadi sangat panas dan kering di suatu tempat tertentu. Itu yang anehnya, itu yang membuat hal ini disebut climate change. Nah, hurricane biasa disebut juga di sini lokalnya laso angin ya. Oke, dan yang pasti karena efek ice melt atau pelelehan es itu bisa menyebabkan peningkatan permukaan air laut. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah iklim, ini sebenarnya bicara masalah hal-hal sensitif, termasuk pada kaum ekonomis dunia. Jadi orang yang paling ambisi untuk ekonomi negaranya, Trump. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ini tweet tahun 2012. Dia mengatakan begini, the concept of global warming was created by jadi konsep global warming itu yang buatnya adalah Cina untuk menyerang Amerika, menyerang industri manufaktur Amerika agar tidak kompetitif. Nah, itu sebenarnya sangat hal-hal yang sangat yang membuat saya tertampar. Bayangkan sekelas presiden mengatakan hal-hal yang tidak rasional dan tidak ilmiah seperti ini. Dan syukur dibantah dengan fakta oleh J.E. Anderson bahwa perubahan iklim adalah bukan suatu kepercayaan. Jadi Trump itu mempercayai bahwa global warming itu dibuat oleh China untuk menyerang ekonomi Amerika. Jadi Anderson bilang begini, perubahan iklim itu adalah bukan suatu kepercayaan, itu adalah observasi, itu adalah suatu kenyataan. Jika Anda mempercayai termometer, ini masuk ke scientific reason, you will believe in climate change. Kau akan percaya adanya perubahan iklim. Nah, saking kerasnya itu masuk ke sektor politik dan ekonomi ya. Saking pentingnya isu global warming dan climate change di dunia. Sampai SDGs itu poin-poin utama, 17 poin utama yang prioritas di bumi ini. Kalau tidak salah, 6 dari poin SDGs, 6 dari 17 poin itu adalah membahas masalah lingkungan.
Oke, next. Mungkin ini bagian yang terakhir. Apakah kita manusia sebenarnya memprioritaskan yang namanya perubahan iklim? Jadi sebenarnya kita memprioritaskan PBB melalui Badan Intergovernmental Panel on Climate Change dan United Nations Framework on Climate Change Conference itu sudah dibangun tahun 1988. Jadi dari timelinenya di sini, saya cuma memasukkan timeline yang penting-penting dan yang memberikan impact besar terhadap pengelolaan iklim dunia dan global warming, isu global warming. Jadi di sini yang paling berpengaruh dari beberapa COP, di sini COP itu adalah Conference on Parties. Jadi setiap tahun itu negara-negara yang tergabung dalam IPCC itu berkumpul melakukan perundingan termasuk beberapa saran dan masukan untuk perbaikan iklim ke depannya. Nah, COP dari COP3 yang berlangsung di Kyoto itu termasuk agenda yang paling pertama kali membahas kenapa bagaimana efek dari global warming dan climate change yang dihasilkan dari greenhouse gas atau gas rumah kaca. Jadi yang pertama kali yang menetapkan, misalnya ada yang sudah dengar perdagangan karbon, yang pertama kali konferensi yang pertama kali untuk menetapkan bahwa batasan-batasan karbon yang boleh dihasilkan setiap negara itu di Protokol Kyoto. Paling berefek itu ada global is 6-11 menyangkut masalah lingkungan di SDGs. Jadi ini bersamaan di tahun 2015 itu semacam tahun di mana propaganda lingkungan, propaganda iklim dan global warming. Nah, bersamaan dengan itu ada COP21 di Paris. Mungkin kita sudah tahu ini waktu zamannya PSBY kalau nggak salah ingat. Jadi karena dianggap protokol Kyoto kurang mengikat, kurang efektif, jadi di Paris Agreement itu lebih mengikat. Misalnya saja Indonesia itu janjinya harus mengurangi sekitar 21 sampai kalau tidak salah 40% karbon yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi business as usual atau kegiatan ekonomi seperti pada biasanya sampai tahun ini, tahun 2020. Jadi deadline-nya sebenarnya tahun 2020 mereka para negara-negara yang menghasilkan karbon di dunia harus melaporkan ke UNFCCC, UNFCCC. Tapi karena ada pandemi di 2000 ini masuk ke 2019, ya, jadi ini dipospon dan saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Mungkin bisa. Jadi itu sebenarnya kalau ditanya apakah kita peduli, termasuk beberapa pendanaan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin betul-betul concern dalam masalah lingkungan, sebenarnya itu sangat luas. Masalah lingkungan juga itu sangat luas dan banyak pendanaan yang digelontorkan oleh baik itu institusi swasta, pemerintah, PBB itu untuk pendanaan proyek-proyek lingkungan. Jadi jangan takut untuk misalnya kalau apakah jika saya ingin menjadi aktivis lingkungan, ingin menjadi saintis di bidang lingkungan, apakah saya dapat masa depan saya terjamin? Jawabannya iya, karena dunia sedang memprioritaskan permasalahan ini. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Makasih banyak Kak. Itu tadi mengenai isu-isu iklim yang sekarang diperbincangkan dari Kak Sutami Suparmin dan penyebab perubahan iklim.
Nah, jika teman-teman punya pertanyaan, mohon ditahan dulu karena kita akan memasuki materi kedua, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, pemateri kedua kita, Kak Andi Junila Aulia SP, yang akan menjelaskan tentang mengapa pentingnya mengatasi perubahan iklim dan apa-apa saja aksi-aksi yang dapat kita lakukan oleh generasi muda untuk mengurangi jejak karbon baik sebagai individu maupun organisasi sehingga dapat mengatasi perubahan iklim. Langsung saja kami persilakan kepada Kak Andi Junila SP untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Fauzi untuk kesempatannya dan selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat teman saya tadi yang sudah membawakan materi yang luar biasa. Sutami, terima kasih. Dan terima kasih juga UKM KPI sudah mengundang untuk berbagi malam ini. Nah, mungkin kalau di part atau bagian saya bakalan lebih banyak bertanya. Saya bukan mau lebih ke memaparkan materi, tapi lebih banyak ke bertanya gitu. Karena kebetulan yang materi yang saya dapat adalah terkait dengan penting nggak sih kita sebagai pemuda untuk terlibat dalam pergerakan-pergerakan atau terlibat dalam bagaimana caranya kita mengatasi iklim gitu. Dan pertanyaan lain itu adalah kalaupun kita penting untuk terlibat, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi teman-teman siap-siap untuk saya sebut namanya untuk menjawab ya kalau misalkan saya tanya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, jangan juga langsung live lah, gara-gara saya bilang begitu. Wait. Tunggu sebentar. Biasa ini Kak di ini. Ada Farid nih. Oke, ya. Pemuda dalam iklim, ya katanya wake up, harus bangun dari sekarang, melihat banyak hal yang terjadi gitu kan. Seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Sutami sebelumnya, kayak banyak sekali yang sudah terjadi, yang sebenarnya secara tidak langsung bisa menampar kita masing-masing gitu, tentang apa sih yang terjadi di lingkungan kita gitu. Nah, tapi mungkin ada sebagian yang sadar, ada sebagian yang nggak sadar gitu. Nah, Oke, ini pertanyaan pertama saya nih buat teman-teman. Kira-kira climate action itu penting nggak sih? Atau aksi-aksi yang kita lakukan untuk bisa mengatasi supaya cuaca tidak berubah secara drastis atau tidak bisa membuat kita lelah atau gampang lelah setiap hari, kira-kira itu penting nggak sih? Oke, saya sebut ya. Ke moderator dulu lah, Fauzi, coba. Oke Kak. Kalau untuk aksi-aksi untuk mengatasi climate change ini Kak, menurut saya sangat penting karena sudah kita lihat sekarang beberapa yang terjadi seperti banjir, kemudian dalam sektor pertanian juga, saya juga di tentunya sangat mempengaruhi tentang pola-pola yang sudah direncanakan oleh petani-petani. Kemudian jika ini berubah secara drastis bisa menyebabkan kegagalan panen itu dari segi pertanian. Oke, terima kasih Fauzi. Saya paham ini kenapa dia menjelaskan dari segi pertanian karena ini junior saya kayaknya di pertanian. Iya Kak. Oke, ya mari kita pindah. Nah, pertanyaan kedua saya, pernah nggak sih teman-teman merasakan panas banget, panas sampai kayak aduh kipas angin, AC dinyalain sampai betul-betul suhu yang paling rendah gitu. Feeling like matahari cuma 5 cm di atas kita. Ada nggak? Apalagi nih orang-orang yang sering sekali kerja di luar ruangan, mereka yang sering kali ke lapangan, kepanasan, ya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain itu? Saya cuma mau dengar jawaban aja pernah atau tidak. Coba Ahmad Fauzan Kabir. Kalau saya pernah Kak. Oh, sekali doang. Banyak kali Kak. Apalagi kalau misalnya ada di luar ruangan Kak, karena biasanya saya
kuliah saya itu biasanya berkaitan dengan survei survei lapangan, dan pastinya sering kepanasan sampai kayak membuat belang Kak. Malang Kak, Iya, iya. kesannya Kak. Iya, siap. Oke, jurusan apa, Fauzan? PWK Kak. Oh ya, pantas ya, sering di lapangan. Oke, sering sekali kepanasan sampai-sampai balang, Meng. Oke, next question. Atau siapa tahu ada teman-teman yang suka sekali kedinginan. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah gunung atau pegunungan pasti sering sekali. Sampai-sampai kalau rasa lapar itu datang kayak mie instan menjadi pilihan yang paling tepat. Gimana kah? Coba Anissa Batara. Ayo. Sengaja dikasih jelek jaringan juga ya. Kenapa Kak? Pernah? Pernah? Iya pernah Kak. Oke, terus mie instan jadi pilihannya? Betul Kak. Sama Oke. sus. Siap. Tambah telur di. Oke, enak sekali memang itu. Ya. Oke, terima kasih Anissa. Oke, kita juga sering merasakan kedinginan gitu kan. Sampai-sampai kayak, aduh kenapa ini cuaca dingin, terus pas panas dia ngeluh kenapa cuaca panas. Manusia tidak ada syukurnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, udah sakit, jadinya tidak bisa kuliah atau bekerja. Coba Alfian Nur Syihab ini. Dicoba. Ayo Fian. Pertanyaannya apa Kak? Kira-kira sering sakit atau mudah sakit gitu di masa-masa sekarang? Kalau musim hujan Kak sering sakit. Oh iya. Tapi kalau panas juga sering ya. Oh oke. Berarti sering-sering. Iya. Karena cuaca cuma dua, panas sama dingin. Oke, makasih Fian. Ya, pertanyaan berikutnya. Kalau misal kita temani Mamata ke pasar, seringkali itu kayak mahal sekali beras, cabai, apa dan sebagainya. Justru jurus tawar-menawar itu tidak mempan nih di zaman sekarang gitu. Jadi kayak maaf Bu, harga pasmi nih. Kan coba siapa ya? Yang paling semangat ini, coba Ahmad Hidayah, angkatan 12. Ayo deh, nggak bisa sembunyi deh, saya lihat muka. Boleh di-unmute baru dibilang. Bisa ulang pertanyaannya, Kak? Oh iya, bisa sekali. Pernah kita mari Mamata ke pasar, terus dapat harga cabai yang tiba-tiba naik gitu, melonjak, atau bagaimana? Atau kita yang sering ke pasar? Oke, silahkan. Ya memang sering temani Mama ke pasar. Ya. Terus dapat begitu, Kak. Tapi Mama tawar sampai dapat harga, Kak. Oh iya ya, berarti jurus tawar-menawarnya mamanya berhasil. Ya. Oke, makasih Ahmad Hidayah. Ya, next question is... ini yang paling sering terjadi. Atapnya bocor. Terus banjir depan gang. Yang lagi terkenal sekarang ini kayaknya deh. Urus barang sana-sini. Siapa yang pernah alami nih? Saya nggak mau tunjuk dulu. Saya mau lihat siapa yang berani bicara. Siapa itu? Moderator Kak. Oh iya. Oke, boleh silakan. Sering ini atap di dapur di kamar sering pakai panci untuk kada hujan kalau misalnya lagi hujan deras. Iya. Jadi membersihkan sana sini. Ya. Oke. Terima kasih moderator lagi untuk kedua kalinya. Ya, kemudian ini sering terjadi sama anak-anak KKN biasa. Jadi dia lagi mandi, tiba-tiba berhenti mengalir airnya. Jadi buat tadi ada yang belum KKN siap-siap memang nih. Oke, padahal busa sampo-nya masih di kepala. Ada yang sudah KKN? Coba siapa yang sudah KKN di sini? Sudah. Oke, Ical, boleh Ical. Coba jelaskan ini Ical, anak KKN. KKN online, Kak. Oh, siap. Berarti masih bisa beralasan di tutup kamera padahal masih mandi di dalam kamar mandi.
Oke. Yap. Nah, ini pertanyaan penting saya. Risih tidak kalau misal hal-hal seperti itu sering terjadi sama kehidupan kita sehari-hari? At least lah kepanasan. Atau tiba-tiba dalam satu hari, pagi itu cerah sekali. Siangnya panas sekali. Tapi pas sore hari tiba-tiba hujan. Dan malamnya dingin sekali. Enak tidak alami hal seperti itu? Coba Nur Fadilah. Ini saya lihat dari tadi mikir. Boleh dijawab. Apa tadi Kak? Oh, waduh. Diulang nih. Oke, risih tidak kalau misalkan tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Terus tiba-tiba banjir. Satu kata di Kak. Iya, satu kata. Susah di. Coba cari. Menjengkelkan. Wah, menjengkelkan. Oke, sip. Makasih. Saya mau nanya ke siapa ini? Rian Hidayat. Ada Rian Hidayat? Iya, Kak. Oke, coba satu kata. Kalau misal dialami semua tadi itu. Yang ini Kak, yang di slide, yang tadi semuanya. Iya, semuanya. Kalau memang pernah dialami semuanya. Pasti Kak, risih juga sih. Oke, risih juga sih 3 kata itu deh. Satu kata doang. Satu kata Kak? Iya. Apa di? Menyebalkan. Apa tadi? Sudah Menyebalkan. Oke, diulang lagi ya. Oke, coba Aziza. Udah host. Halo Kak, ya. Iya. Satu kata Aziza. Risih Kak. Selain risih, soalnya ada di slide. Tapi kayak terbiasa juga sih waktu. Jadi kayak waktu tinggal di Ramses itu selalu mati-mati air kayak begitu, Oh iya, Kak. iya. Oh iya di. Oke, ada lagi. Jadi terbiasa atau risih? Terbiasa nih Kak. Lebih besar risihnya atau terbiasanya? Lebih besar risih sih sebenarnya Kak. Oke. Terima kasih deh. Nggak usah menangis. Ya, nah, ada yang jawab risih, ada yang bilang menyebalkan, ada yang bilang menjengkelkan, dan lain sebagainya. Sudah. Dan sometimes juga kita udah terbiasa dengan hal itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal saya, teman-teman. Climate action. Pentingkah? Setelah melihat hal-hal tadi di atas. Melihat bahwa saya risih, Kak. Menjengkelkan itu, Kak. Kayak tiba-tiba mati air. Padahal saya lagi buang air gitu. Terus yang lain dan sebagainya. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti ini itu kembali ke dirinya teman-teman semua. Kalau merasa bahwa hal tersebut ternyata bikin risih, bikin jengkel, bikin pokoknya kayak tidak mau lagi lanjutkan, itu berarti penting untuk melakukan hal-hal bagaimana caranya supaya setidaknya air saya ini bisa nyala terus, tidak mati tiba-tiba pada saat saya lagi buang air misal, atau paling tidak kalau hujan tidak dingin-dingin amat lah, supaya masih bisa aja tidur dengan enak, misal seperti itu. Ya. Nah, terus ya, ada serangan fajar. Oke. Ada yang mau bicara tadi? Nggak ada, saya lanjut ya? Oke deh. Nanti kalau mau bertanya di akhir ya. Tampung mie dulu. Oke. Kemudian, ya? Kenapa? Lanjut bicara, Kak. Oke. Siap-siap. Kemudian, apa yang harus kita lakukan gitu? Apa kira-kira masih bisa kita coba untuk perbaiki hal-hal seperti tadi? Yang tentunya setidaknya dia tidak semakin sulit lah untuk
kita lalui sehari-hari gitu. Oke. Jawabannya tentu. Nah, cara paling pertama itu adalah jalan kaki Ki, naik sepeda Ki, dan kurangi naik motor keliling Makassar dan sekitarnya, apalagi musim hujan sekarang. Banjir di mana-mana. Rajin-rajin saja olahraga, apalagi lagi musim COVID-19. Jadi harus kasih sehat diri, tak? Oke, jadi kurangi naik motor ya, teman-teman. Oke, itu yang paling pertama. Ya, sesimpel dengan naik angkutan umum mungkin, supaya tidak terlalu sering keluar naik motor dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, ini paling penting. Jangan sering buang makanan. Apalagi biasa orang ke nikahan itu ambil nasi sama lauk kayak tidak pernah makan 5 tahun. Jadi ambil misalnya nasi dan lauk secukupnya supaya tidak ditatap sama penjaga cateringnya. Sometimes ada yang garang itu penjaga catering dah. Kayak jangan kau ambil banyak. Oke? Ya, itu. Yang ketiga. Nah, belanja saja yang seperlunya. Tahan diri, kalau misal ada promo snack, deterjen, skincare di Indomaret sama Alfamart. Apalagi lagi promo akhir tahun, guys. Jadi, beli saja apapun yang diperlukan. Gitu. Jangan karena lihat diskon. Padahal sebenarnya sudah dinaikkan harganya, baru di diskon. Oke? Itu triknya. Nah, selanjutnya. Bijak pakai listrik. Ini yang paling sering saya lihat di UKM. Apalagi yang suka tidak lepas charger HP-nya dari stop kontak, padahal sudah dilepas HP-nya. Ayo mengaku siapa kira-kira yang sering begini? Atau saya sebut namanya yang sering saya lihat di UKM begini. Oke, ada yang senyum-senyum. Kayaknya dia begitu di UKM deh. Apalagi di rumah, di UKM, di tempat nongki, biasanya seperti itu. Apalagi kalau kasih kan melihat HP tuh, jadi dia tidak ingat lagi chargernya masih ada di stop kontak. Oke. Nah, selanjutnya. Liburan saja depan rumah. Kurangi travel keliling Indonesia. Kalau misal mengaku sebagai traveler tuh, untuk kejar promo travel lagi. Apalagi situasi sekarang lagi tidak memungkinkan, lagi COVID, belum lagi syarat keberangkatan, disuruh swab, rapid, antigen, dan lain sebagainya, dan itu mahal. Oke? Jadi, liburan saya depan rumah. Lebih bagus habiskan waktu bersama keluarga. Oke? Ini lebih ke bagaimana cara kita mengurangi carbon footprint, karena kalau misal pakai seperti pesawat, kapal, dan lain sebagainya, itu akan menyumbangkan banyak sekali carbon footprint ke bumi. Oke. Next one is bijak dalam bersosial media as always. Upload misalnya yang seperlunya, jangan sampai titik-titik seperti rintik hujan, mahal paket data internet. Mohon maaf, boleh diupload pas dapat wifi saja, tapi jangan langsung sekaligus dah. Oke. Apalagi ini yang suka sekali open question di sosial medianya. Tahan dulu, oke? Masih ada banyak sekali, banyak yang mungkin bisa teman-teman dapatkan di internet, seperti terlibat dalam organisasi atau NGO yang memang dia berfokus sama lingkungan, atau terlibat dalam aksi-aksi seperti menyuarakan tentang climate action yang terjadi di berbagai negara. Banyak banget. Tapi cara-cara yang tadi itu adalah cara-cara yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan mulai dari sekarang. Karena itu yang paling dekat dengan kita. Seperti charger handphone, sesederhana itu, tolong dilepas kalau misalkan sudah selesai. Oke. Terima kasih.